Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples alive in calling. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, Bapak Ibu. Ibu silakan duduk, silakan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah membawa kita pada pujian dan penyembahan kita yang sungguh luar biasa. Semua diberkati pada pagi hari ini, amin. Dan sebelum kita mulai, mungkin saya mau mengucapkan Happy Chinese New Year untuk semua kita semua. Gong Xi Fa Cai, karena berketepatan kemarin kita sudah merayakan tahun baru China yang keberapa Bapak Ibu ya? Gak ada yang tahu? Oke, yang penting tahun 2024 aja lah ya. Saya juga kurang tahu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya bersyukur dan saya mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan buat kesempatan yang masih diberikan kepada saya. Dan terlebih juga saya juga berterima kasih untuk Pastor Henry, terima kasih, dan juga Bugem untuk yang masih memberikan kepada saya untuk kesempatan boleh berbagi renungan, atau boleh saya mau mengajak kita untuk diizinkan untuk kita menggumuli bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari yang indah dan yang cerah ini barangkali. Bapak Ibu, tema kita bulan ini tentang take a stand. Tentang take a stand. Dan sebelum kita panjang lebar untuk menggumuli dan merenungkannya, saya mengajak kita terlebih dahulu membaca Alkitab, karena ayat yang kita baca hari ini agak cukup panjang. Jadi kita baca terlebih dahulu di dalam Daniel pasal 1 ayat 8 dan 9. Lalu kemudian kita akan loncat di pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10. Oke. Jadi kita akan baca Daniel pasal 1 ayat 8 dan 9. Lalu kemudian kita akan loncat di pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Nanti di pasal 6 ayat 1 sampai 10 kita baca secara responsori Bapak Ibu ya. Daniel pasal 1 ayat 8, beginilah firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Mari kita loncat di pasal 6 Bapak Ibu, ayat 1 boleh Bapak Ibu silakan membacanya, kita akan baca secara bergantian. Ayat 1 silakan. Lalu berkenalah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan
agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Baik Bapak Ibu, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi ini, yaitu tentang satu tokoh, yaitu Daniel. Dan tema kita bulan ini itu berbicara tentang berani bersikap. Dan Daniel yang dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Daniel dikatakan dia adalah orang yang percaya Tuhan. Tadi di awal Daniel berketetapan ketika ia hendak dipanggil menjadi salah satu orang yang hendak menjadi pemimpin pada zaman atau pada kerajaan Darius. Daniel sudah memberikan satu contoh, ia berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan sempat terjadi perdebatan antara juru makanan dan juru minuman di tempat itu, di tempat Raja Darius. Lalu kemudian kita akan lompat, kita melihat bagaimana Darius akan mempertahankan imannya dan berani bersikap akan apa yang ia percayai. Daniel menentang apa yang sudah dikeluarkan atau perintah yang sudah dikeluarkan oleh Raja Darius dikala itu bertentangan dengan iman dan kepercayaannya. Maka dengan itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini sesuai dengan tema kecil kita, saya ingin mengajak kita untuk melihat tema kecil kita bahwa stand up for faith and values. Saya mengajak kita untuk kita tetap berdiri, kita tetap membela atau berdiri buat iman dan kepercayaan kita. Buat iman dan nilai-nilai dari apa yang kita percayai. Layaknya Daniel yang tadi sudah kita lihat, dia mempertahankan imannya, dia tetap stand up buat imannya, bahkan values, nilai-nilai dari itu, dia tidak menyimpang. Meskipun kemudian ia harus dijebloskan ke dalam gua singa. Maka dari itu kita akan melihat hari ini, kita akan belajar dari Daniel. Apa yang bisa kita pelajari atau apa yang bisa kita gumuli Bapak Ibu. Namun sebelum panjang lebar Bapak Ibu, saya mengajak kita, saya bertanya terlebih dahulu, siapa di sini Bapak Ibu yang kita tahu ada satu kesalahan, tapi kita tahu kebenarannya, tapi kita enggan untuk mengambil sikap. Misal, kita tahu ada seseorang yang salah. Kita tahu ada sesuatu ini yang salah nih. Kita ada di situ, tetapi kita bersikap seolah-olah kita tidak tahu. Jadi kita lepas tangan atau kita berdiam diri saja. Pernah Bapak Ibu? Pernah Bapak Ibu? Oh, semua belum pernah ya? Oh, kalau belum pernah nggak usah lah, kita lanjut ini. Sebetulnya sudah semua ya melakukan apa yang Tuhan katakan. Kalau pernah Bapak Ibu, berarti memang ada yang harus kita renungkan, ada yang perlu kita gumuli hari ini. Ada satu pepatah yang sering diperdengarkan, diam itu emas. Kenapa bisa jadi emas? Karena kadangkala ya, ketika banyak bicara menjadi blunder, akhirnya itulah yang kemudian menyalahkan seseorang. Tetapi bukan berarti diam itu adalah emas, berarti kita berdiam diri melihat sesuatu yang tidak benar. Bukan berarti kita berdiam diri ketika terjadi sesuatu ketidakbenaran, ketika ada sesuatu yang menyimpang, ada tindakan yang amoral, ada perbuatan-perbuatan moral yang tidak sesuai, lalu kemudian kita berdiam diri. Maka itu tidak akan pernah jadi emas Bapak Ibu. Maka itu hanya menunjukkan bahwa iman kita, apa yang kita percayai, bahwa kita belum maju di dalam iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus pada hari ini sebagai pembuka, kita harus berani mengambil sikap pada sesuatu yang menentang iman. Kita harus berani mengambil sikap pada sesuatu yang menentang iman dan bertolak belakang pada nilai-nilai dari apa yang kita percayai. Artinya,
Apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan, maka itu harus menjadi pedoman untuk kita. Maka kita bersikap berdasarkan dan sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi apa yang menjadi persoalannya? Permasalahannya apa yang sering terjadi dan yang sering kita alami? Kadangkala kita mungkin berani untuk bersikap. Kita tahu ada sesuatu yang salah. Kita tahu kebenarannya. Tetapi yang menjadi kebingungan atau yang menjadi yang akhirnya kita mengiyakan kata diam adalah emas. Karena kita seringkali dilema. Kalau hanya dilema, berbicara tentang dilema, itu adalah berbicara tentang apakah itu menyenangkan, apakah ini menguntungkan. Ya. Kita dibawa pada dua persimpangan. Tetapi bukan hanya berhenti dari pada itu Bapak Ibu. Kita kadangkala berhenti di dalam dilema etika. Apakah itu baik? Apakah itu buruk? Seringkali ketika kita mau menyikapi sesuatu, kadang-kadang dilema etika inilah yang akhirnya membuat kita tidak berani bersikap. Karena yang kita pikirkan apakah ini menyenangkan, apakah ini menguntungkan, tapi kita kadang-kala menutup mata pada apakah ini baik atau buruk. Seringkali kita menarik diri, lalu kemudian kita tidak berani bersikap akan sesuatu. Maka hari ini Bapak Ibu ada 3 hal yang mau kita renungkan. Kita mau renungkan bersama-sama. Bagaimana supaya kita stand up for faith and values di dalam nilai-nilai apa yang kita yakini dan percayai. Yang pertama, made up heart and mind. Nah, kita harus pastikan dan tetapkan apa dulu pikiran kita. Saya mengajak kita untuk melihat Daniel terlebih dahulu. Di dalam Daniel tadi pasal 1 ayat 8, dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ada, but Daniel made up his mind and that he will not defile. Daniel berketetapan hati. Artinya ketika kita mau menyikapi sesuatu, mau bersikap benar akan sesuatu, maka kita yang penting dan yang terlebih dahulu, kita harus menetapkan bagaimana hati dan pikiran kita. Supaya kemudian itu tidak menjadi bumerang, supaya kemudian itu tidak menjadi batu sandungan, bahkan itu kemudian mengarah kembali kepada pribadi kita. Maka yang perlu kita lakukan, kita harus menetapkan dan memastikan hati dan pikiran. Make up heart and mind. Sebagaimana Daniel, ia menetapkan, ia memutuskan bahwa ia tidak mau menajiskan diri dengan makanan-makanan dari raja. Makanan-makanan kerajaan. Ia menetapkan dirinya. Maka kalau kita mau bersikap benar, maka kita harus menetapkan hati dan pikiran kita. Kita harus menetapkan sesuatu dalam diri kita. Karena perlu bahwa kita itu harus berani menggugat diri. Kita harus berani menggugat diri, dengan kata lain apa? Keputusan apa yang mau kita ambil. Ketika kita mau bersikap benar, kita mau menjadi pribadi yang barangkali kita mau mengatakan bahwa kita melihat seseorang yang mungkin dalam ibadah atau dalam kehidupannya, dalam ibadah barangkali tidak serius di dalam menyembah Tuhan. Lalu kemudian kita tidak mungkin akan bersikap benar kepada orang tersebut kalau kita sendiri tidak menetapkan diri terlebih dahulu. Maka perlu mengambil komitmen, perlu menggugat diri terlebih dahulu. Apakah sudah atau belum? Berani menggugat diri berarti kita pikiran dan hati seperti apa yang ada pada kita. Kalau kita menetapkan bahwa kita akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau menyembah Tuhan secara benar, maka ketika ada seseorang, kita melihat ada cara yang bersalah, ada sesuatu yang menyimpang, maka kita akan berani bersikap dari situ, karena kita terlebih dahulu sudah menetapkan diri. Dan kalau kita tidak menetapkan diri, kita tidak
made up mind and hati kita, maka itu tidak akan pernah terjadi. Sikap yang benar atau menyikapi sesuatu itu tidak akan pernah terjadi. Artinya bahwa kita harus terus mengoreksi dan memeriksa diri setiap harinya. Kita harus menggugat diri itu setiap harinya. Agar kita tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tetapi kita bisa menjadi orang Kristen yang maju selangkah. Bulan lalu kita next chapter, maka kita sudah maju selangkah. Kita sudah melewati satu tahap. Maka seharusnya hari ini kita maju selangkah di dalam ketetapan-ketetapan iman kita untuk bersikap dengan sesuatu yang benar. Tetapi banyak hal yang menjadi pergumulannya juga tadi dilema etika. Karena apa? Karena kita seringkali berpikir berulang kali tentang risikonya. Ketika saya misalkan berani bersikap kepada seseorang, atau enggak misalkan kepada Pak Hardi, saya ada kasih contoh kepada Pak Hardi, saya mau bersikap benar kepada Pak Hardi, tetapi saya tahu ada satu kesalahan, saya tahu ada satu ketidakbenaran di sana, saya tahu ada satu perbuatan, satu tindakan yang tidak benar di sana, saya tahu, contohnya Pak Hardi ya, saya tahu di sana ada sesuatu yang menyimpang, tetapi saya berdiam diri, saya menarik diri. Karena apa? Karena saya tidak mau relasi saya dengan Pak Hardi akhirnya rusak. Saya nggak mau kemudian hari Pak Hardi menaruh dendam kepada saya. Saya nggak mau kemudian hari Pak Hardi benci kepada saya. Saya nggak mau Pak Hardi kemudian hari mengasingkan saya seolah-olah saya tidak ada. Saya tidak mau kemudian hari Pak Hardi punya sesuatu yang unek-unek kepada saya karena saya menegurnya. Kadang-kala itu yang menjadi problema kita, kadang-kadang itu yang menjadi persoalan kita. Apalagi kalau kita menegur di dalam grup banyakan, tapi kita masih di dalamnya. Mungkin saja kita akan diasingkan di sana. Itu yang kadang-kala terpikirkan oleh kita. Ditolak nggak ya di sana ya? Karena kadang-kala Bapak Ibu ada banyak orang tidak suka karena kita bersikap dengan benar. Sekali lagi, ada banyak orang akhirnya tidak menyukai kita karena kita berlaku benar. Apa boleh buat? Memang itulah yang harus kita terima. Karena kita tidak sedang mencari untuk disukai, tetapi kita sedang mencari untuk berlaku benar. Kita bukan sedang mencari untuk disukai oleh banyak orang, tetapi kita sedang berusaha untuk berlaku tetap benar. Amin Bapak Ibu. Yang pertama kita harus menetapkan hati dan pikiran kita. Lalu kemudian yang kedua, kita harus tahu kapan dan bagaimana supaya kita tetap bersikap menyikapi kebenaran atau take a stand itu. Kita harus tahu kapan dan bagaimananya. Daniel, ketika tadi surat raja keluar, Raja Darius menetapkan bahwa dalam 30 hari tidak boleh ada satu orang pun yang menyembah kepada Allahnya. Dalam 30 hari saja. Saya memikirkan kalau Daniel misalkan 30 hari ia mengikuti itu, ia berdiam diri saja, ia tidak menyembah Tuhan dalam 30 hari saja, maka mungkin saja ia akan terlepas dari hukuman atau dijebloskan ke dalam gua singa itu. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Daniel. Ia melakukan sesuatu yang berbeda. Dikatakan di sini, ketika perintah itu disebarkan, Daniel di sini dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika ada larangan, ada
kebijakan-kebijakan yang menentang imannya, ia tetap berdiri teguh, ia tetap bersikap benar pada apa yang dia percayai dan pada nilai-nilai kepercayaannya sendiri. Ketika dilarang, maka Daniel langsung mengambil sikap bahwa ia akan tetap menyembah Tuhan, ia tetap akan berdoa kepada Tuhan. Padahal waktunya cuma 30 hari untuk disuruh berdiam diri, tetapi bagian Daniel tidak. Maka Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Daniel, bagaimana dia memperjuangkan imannya. Ya kadang-kala kita juga seringkali lalai dan lemah dalam memperjuangkan iman kita. Kadang-kala ketika hujan saja kita mau ke gereja menyembah Tuhan. Kadang-kala pergumulannya setengah mati. Tapi hari ini kita mau belajar. Hari ini kita mau belajar bahwa Daniel memberikan satu contoh. Nyawa taruhannya. Tetapi ia tetap berdiri teguh untuk imannya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika taruhannya cuma basah, bagaimana kita tetap bersikap benar untuk tetap menyembah Tuhan? Mari kita renungkan bersama-sama. Ya Bapak Ibu. Ada dua tipikal orang Kristen dalam menyikapi sesuatu atau berdiri teguh untuk imannya. Ada dua tipikal. Yang satu, ada satu orang Kristen ya, yang menyebut dirinya Kristen tapi tidak berani bersikap atau membela apapun. Karena terlalu dihantui rasa takut. Karena terlalu dikuasai oleh dilema-dilema. Terlalu ditakuti oleh sesuatu karena apakah resikonya ke depan? Apa resikonya ketika saya berani bersikap seperti ini? Mereka mau memperkatakan kebenaran, tapi malu. Mereka memperkatakan kebenaran, tapi takut. Dan ini adalah tipikal orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi tidak berani membela apapun. Tidak berani berdiri teguh di dalam membela iman, atau berdiri teguh pada iman dan nilai-nilai kepercayaannya itu sendiri. Maka saya membayangkan kalau misalkan orang percaya seperti ini hidup di zaman Daniel, maka mereka akan memilih berkompromi dengan perintah Raja Darius itu untuk tidak menyembah Tuhan selama 30 hari saja. Saya rasa mereka akan berkompromi. Dan Daniel tentu akan miris melihat keadaan seperti ini. Lalu bagaimana dengan orang Kristen tipikal kedua? Ada beberapa juga orang Kristen atau orang beriman bertindak sebaliknya dari orang-orang Kristen yang tidak bertindak apapun. Ya. Mereka mengambil sikap terhadap segala hal. Mereka mengambil sikap jika ada sesuatu ketidakbenaran, ada sesuatu perbuatan moral yang tidak benar, ada sesuatu ketidakadilan di sana, ada perbuatan yang menyimpang di sana, maka mengambil sikap dalam segala hal. Ada dua tipikal yang demikian. Maka Bapak Ibu, pilihannya ada di kita. Pilihannya ada di tangan masing-masing. Kita mau mengambil sikap yang seperti apa, dan mau menjadi orang Kristen yang seperti apa, dan menjadi orang percaya yang seperti apa. Atau kita mengenal orang-orang Kristen yang seperti ini, atau kita mengenal orang-orang percaya yang seperti ini. Marilah kita jawab di hati masing-masing. Ya. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 13 dikatakan, pergilah semua, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Yesus Kristus mengutus 70 murid. Pada zaman pelayanan Yesus, Yesus mengutus 70 murid untuk pergi menginjili atau menyampaikan kabar baik. Tapi ada pesan yang Yesus bilang kepada mereka sebelum mereka berangkat. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bagaimana mungkin domba ada di tengah-tengah serigala, maka sudah pastilah ia menjadi santapan dari serigala-serigala itu. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita menjadi orang percaya dipanggil, terpanggil sebagai orang percaya, maka tugas kita
adalah menyampaikan dan bersikap benar akan sesuatu yang menyimpang dan kesalahan. Maka ketika ada sesuatu yang terjadi, ada resiko yang harus kita hadapi, memang itulah yang harusnya kita persiapkan diri. Bahkan Yesus pun bilang, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, yang artinya ada kemungkinan besar gak akan pergi, gak bisa pulang lagi. Sebegitu keras sebetulnya. Karena memang pasti ada resikonya. Ditolak mungkin, diasingkan mungkin, dimusuhi mungkin, dihina mungkin. Akan banyak yang dialami. Risiko-risiko yang seperti ini akan kita alami. Tetapi Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan yang telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Biarlah spirit ini, biarlah semangat ini juga boleh kita rasakan dan boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, kita menjadi percaya kepada Kristus, bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Amin. Ya. Penolakan itu tidak perlu ditakuti Bapak Ibu. Tetapi apa yang perlu ditakuti? Hidup yang menyimpang. Itulah yang perlu ditakuti. Penolakan jadikan sebagai lonceng kebahagiaan kita. Sekali lagi, penolakan jadikan sebagai lonceng kebahagiaan kita karena kita menyuarakan kebenaran yang adalah jalan menuju kekekalan. Amin. Maka ketika kita menyikapi satu kesalahan, kita bersikap benar, ada penolakan, maka jadikan itu sebagai lonceng kebahagiaan. Karena kita sedang menyuarakan kebenaran yang adalah menuju kepada kekekalan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu. Setelah kita menetapkan hati dan pikiran kita tahu kapan kita harus bertindak. Kita tahu kapan kita harus bersikap, berdiri dan menyikapi kebenaran. Maka yang terakhir kita tahu bahwa Tuhan akan memberkati dan melihat, menyertai setiap apa yang kita perbuat. Bapak Ibu, kalau kita lihat Daniel, apakah ia tahu ia akan diselamatkan ketika ia masuk ke dalam gua singa? Saya rasa dia belum tentu tahu. Mungkin saya rasa dia akan melihat bahwa ketika, yang penting saya akan berpegang teguh pada iman. Ketika aku mengakhiri hidup, maka saya percaya bahwa aku berakhir di dalam Tuhan. Daniel, ia tetap meyakini imannya. Ia berani menentang sesuatu ketidakbenaran. Ia berani menentang sesuatu ketidakadilan. Lalu kemudian ia dimasukkan ke dalam gua singa. Maka kita mau melihat Bapak Ibu, bagaimana Tuhan akan melihat dan memberkati setiap usaha ataupun effort yang kita lakukan, upaya-upaya yang kita lakukan untuk bertindak benar. Yang dialami Daniel, yang pertama, Daniel melepaskan diri atau dilepaskan oleh Allah di dalam bahaya, ya, yaitu di dalam gua singa. Lalu kemudian yang kedua, Daniel diberikan kedudukan tinggi pada zaman Raja Darius. Artinya apa yang dilakukan Daniel? Apa yang dilakukan Daniel? Mendapatkan sesuatu, buah dari keteguhan, buah dari ia bersikap benar. Ada effort yang dia melakukan, tetapi kita lihat bahwa Tuhan tidak menutup mata untuk itu. Ya. Daniel memasuki situasi ketika pada zaman Raja Darius itu dengan percaya kepada Tuhan. Keyakinan Daniel adalah cuma menaati kitab suci. Daniel berkomitmen, berketetapan hati untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Diselamatkan, gak diselamatkan urusan nanti. Jadi pengusaha atau jadi pejabat pada zaman Raja Darius itu urusan nanti. Yang penting yang mau Daniel lakukan yaitu melakukan dan menaati kitab suci, perintah Tuhan.
Ia berketetapan hati. Ia tidak tahu apakah ia akan diselamatkan atau tidak. Tetapi kita lihat endingnya apa? Ketika Daniel menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, maka endingnya Daniel mendapatkan sesuatu. Maka dalam hal apapun, ketika kita mau bersikap benar, kita mau take a stand, maka trust in the Lord with all your heart. Bersikaplah benar, serahkanlah semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Percayakanlah semua itu ke dalam tangan Tuhan. Hanya dialah yang mampu, dan hanya dialah yang mampu menyelesaikan segala sesuatunya untuk kita. Satu Tesalonika 5:24 dikatakan, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Artinya ketika ia memanggil kita untuk menjadi sesuatu, ketika ia memanggil kita untuk menyikapi sesuatu, maka ia pun adalah Allah yang setia dan akan menggenapi. Artinya apa? Ketika kita melakukan atau bertindak pada satu hal yang benar, maka God will bless your effort. Tuhan akan memberkati setiap upayamu. Memang betul harus tegar untuk benar. Daniel harus mengalami penyiksaan terlebih dahulu. Daniel harus mengalami pengucilan terlebih dahulu. Daniel harus dikucilkan terlebih dahulu. Ia dimusuhi oleh rekan-rekannya. Karena apa? Karena ia menjadi orang yang benar. Maka memang harus tegar untuk benar. Harus tegar untuk benar. Ia dimusuhi oleh banyak orang. Bahkan rekan-rekan pejabat pada zaman Raja Daud memusuhi dia, bermufakat, mencari kesalahan, dan mereka melihat titik kelemahan Daniel yang tidak bisa ia turuti, yaitu berbicara tentang imannya. Ia tidak akan mungkin berkompromi itu. Tetapi bagi Tuhan itu adalah titik kelebihan yang diperoleh dan yang dimiliki oleh Daniel itu sendiri. Walaupun ia merasa sendiri, Daniel dikucilkan, ia merasa sendiri. Tetapi Bapak Ibu, kalaupun harus sendiri, kebenaran tetaplah kebenaran yang harus terus disuarakan. Amin Bapak Ibu. Ya, karena Daniel tidak akan mendapatkan atau tidak akan menerima mukjizat bagaimana ia bisa bebas dari gua singa tanpa luka sedikit pun. Ia mengalami mukjizat. Tetapi apa? Ia harus dikucilkan terlebih dahulu. Ia harus mengalami sesuatu yang barangkali dihina terlebih dahulu, diasingkan terlebih dahulu. Maka bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Seringkali kita suka mukjizatnya, ya, tapi kita enggan dengan penderitaannya. Seringkali kita hanya mau melihat sesuatu yang baik, tapi kita tidak mau menerima sesuatu yang tidak baik. Tapi bukankah kita akan menerima sesuatu yang baik kalau kita sedang berada di dalam sesuatu yang tidak baik? Artinya apa? Kalau kita mau melihat satu mukjizat, maka kita harus berani mengalami keadaan terpuruk. Bagaimana mungkin kita mengalami mukjizat kalau kita tidak pernah sakit? Bagaimana mungkin kita mengalami sesuatu kalau kita tidak pernah down dulu? Kita akan tahu mukjizatnya kalau kita sedang mengalami sesuatu yang tidak kita sukai. Sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang penderitaan, maka kita akan melihat ketika ada mukjizat di sana, kita akan sangat merasakannya. Daniel juga sangat merasakannya. Maka kalau Bapak Ibu, kalau kita menyuarakan kebenaran, maka ada hal-hal, ada risiko yang kita alami. Marilah kita berlapang dada. Marilah kita membuka hati, melebarkan lagi hati kita. Supaya apa? Supaya kita berani menerima itu, dan kemudian kita melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh Bapak Ibu, Yesus. Saya melihat Yesus bagaimana ia bersikap benar ketika rumah Tuhan dijadikan tempat berjualan. Ketika rumah Tuhan dijadikan
sarang untuk bertransaksi. Ketika rumah Tuhan dijadikan sebagai transaksi jual beli. Yesus apa yang dia lakukan? Yesus marah besar. Ia mengungkapkan kebohongan dan motif yang menyimpan dari orang-orang yang terlibat itu. Ia menentang perbuatan itu. Ia menentang apa yang dilakukan di sana. Barangkali ini menjadi contoh untuk kita, Bapak Ibu. Bagaimana Yesus bersikap benar menyikapi sesuatu yang tidak benar. Tidak takut dengan respon orang-orang. Bahkan kemudian Yesus ditolak, Yesus diusir. Dia berkata bahwa firman Tuhan, apa yang benar itulah yang harus dikatakan. Jadi selama itu adalah kebenaran yang didasarkan oleh firman Tuhan, maka keberanian untuk menentang beragam kecurangan, kebohongan, dan tindakan-tindakan bermoral pun harusnya semakin besar kita lakukan. Mau gak kita stand up for faith and values kita? Mau kita berdiri dengan benar, berdiri, berani mengambil sikap, karena kita sedang mempertahankan iman dan nilai-nilai iman kita. Ingat Bapak Ibu, karena kalau kadang-kala kita menegur seseorang, meskipun tegurannya itu benar, belum tentu itu diresponi dengan disyukuri. Tetapi apa yang terjadi? Bahkan bisa jadi itu adalah reaksi negatif. Meskipun benar, tetapi kadang-kadang diresponi dengan sesuatu yang salah. Akhirnya itu menjadi bunyi yang seolah-olah negatif untuk mereka. Padahal itu adalah sesuatu yang benar. Berapa banyak yang tahu kebenaran tetapi menjungkir balikannya. Berapa banyak yang tahu kebenaran lalu kemudian berdiam karena memegang pepatah itu adalah diam adalah emas. Berapa orang yang tahu kebenaran tetapi menjungkir balikan. Maka benarlah yang Tuhan bilang katakan bahwa karena itu berbahagialah bukan orang yang mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah bukan orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi dikatakan apa? Berbahagialah orang yang merenungkan dan melakukannya. Artinya bagaimana kita harus bertindak. Sebagai penutup Bapak Ibu, kalau kita mau stand up for faith, kita mempertahankan dan kita mau berlaku layaknya iman kita dan nilai-nilai yang kita pegang di dalam Kristus, maka kita harus mengusahakannya dengan cara apapun supaya kita terus mempertahankan kebenaran itu. Terakhir Bapak Ibu, kasih itu bukan hanya mengelus, tetapi kasih itu menegur dengan kebenaran. Jangan pernah mengatakan bahwa kita mengasihi seorang ketika kita hanya mengelus-mengelusnya. Bisa jadi kita sedang mendorongnya kepada sesuatu yang ketika kemudian hari dia salah, dia tidak akan pernah menyadarinya. Tetapi kasih itu menegur dengan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Kami mau belajar dan kami sudah belajar tentang satu hal, tentang nilai-nilai dari iman kami. Kami mau mempertahankan itu Tuhan, karena kami tahu bahwa itulah yang Tuhan kehendaki untuk setiap kami. Itulah yang Tuhan mau kepada setiap kami. Maka Tuhan tolonglah kami, Roh Kudus memampukan kami supaya kami hidup mempertahankan nilai-nilai kebenaran dari iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya karena Roh Kudus malah kami akan mampu melakukannya. Maka dengan itu Tuhan, mampukan, pimpin kami supaya hidup kami boleh benar di mata-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, hanya dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.